Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saya akan memberikan tanggapan tentang video yang viral di mana para petinggi-petinggi gereja kita menjumpai Pak Yusuf Kalla di tempat kediamannya. Setelah mereka menjumpai Pak Yusuf Kalla, mereka membuat suatu pernyataan dan pengakuan mengatakan bahwa Yusuf Kalla tidak ada menista agama Kristen. Inilah yang menjadi sebuah polemik atau perkataan yang kontroversial bagi kita umat Kristiani. Kenapa? Karena memang petinggi-petinggi gereja kita ini langsung membuat kesimpulan dengan mengatakan bahwa Yusuf Kalla tidak ada menista agama. Yang seharusnya kita ini negara hukum, dan itu harusnya kita menunggu keputusan daripada hakim, bahwa hakimlah yang adil ya, menggantikan Tuhan. Hakim itu kan wakil Tuhan. Jadi alangkah baiknya ya hakimlah yang menentukan Yusuf Kalla itu bersalah atau tidak. Dan di sini juga para petinggi-petinggi gereja kita ini tidak menghargai rekan-rekan sesama hamba Tuhan yang berjuang di mana melaporkan Pak JK atas dugaan penistaan agama. Ya, disinilah kita melihat bahwa kita sesama umat Kristen ini tidak ada sehati sepikir di dalam pelayanan ini. Nah, ini perlu dipikirkan. Ya, saya mengatakan para petinggi-petinggi gereja kita ini, mereka sudah terlalu cepat membuat keputusan. Mereka terlalu maju. Offside mereka. Kenapa? Karena kita harus berpikir dulu ya, secara logika. Jangan kita langsung mengambil sebuah keputusan, ya padahal kebijakan itu, keputusan itu sepenuhnya diambil oleh hakim. Ingat nggak kita bagaimana dulu Pendeta Gilbert langsung membuat sebuah perkataan yang menjadi kontroversial atas kasus Sambo, di mana di satu sisi dia seolah-olah membela Sambo, di satu sisi lagi seolah-olah memojokkan Brigadir Joshua. Disinilah ayah Joshua, Samuel Huta Barat, geram dan merasa difitnah. Yang walaupun pada akhirnya Pendeta Gilbert mengakui dan dia meminta maaf atas perkataannya itu. Jadi di sini kita harus jangan kita campur baurkan politik dengan pelayanan. Ya kalau pelayanan lah. Jadi kalau mau terjun ke dunia politik, ya silakanlah terjun ke dunia politik. Jangan dicampur. Kalau dicampur, repot urusannya ya. Alangkah lebih baiknya, ya petinggi-petinggi gereja kita ini hadir. Contohnya seperti penutupan rumah doa saat Jumat Agung. Itu rumah doa Tesalonika itu ya, begitu viralnya itu saat itu. Bahkan sampai pendetanya pun nangis berkhotbah. Jadi saya lebih setuju jika pendeta itu yang diulusi para petinggi-petinggi gereja ini, bila perlu dicopuk boras pir itu ke simajujungnya, asapir todina ya, di dalam melayani. Karena memang ada desakan, ada pembubaran, pemaksaan, lalu disegel. Ya itu di sini harusnya hadir para petinggi-petinggi gereja kita ini ya, menunjukkan solidaritas atau dukungan kepada gereja-gereja yang terzolimi ya. Jadi bukan seperti ini ya. Jadi itulah kalau boleh harapan kita para petinggi gereja ini supaya lebih empatilah kepada gereja-gereja yang membutuhkan dukungan, baik itu moral, baik itu dukungan tenaga, uang, atau juga yang lainnya.